Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Desya Marginsyah bernomorkan NIM 202111263 dari kelas 3G Hukum Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fiqh dan syariah dari sejarah keduanya. Fiqh dipergunakan sebagai pemahaman hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya. Pada masa itu, kata fiqh sinonim dengan kata syariah atau din. Penggunaan istilah fiqh awalnya mencakup hukum agama secara keseluruhan. Istilah fiqh memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam. Hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Menurut para fuqaha, istilah fiqh mengandung dua pengertian, yaitu 1. Fiqh adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis, berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Fiqh adalah kumpulan hukum syara. Menurut Umar Sulaiman, perbedaan syariat dan fiqh. Syariat bersifat sempurna dan tidak berubah. Fiqh terus berkembang dan berubah menurut tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kesamaan syariat dan fiqh terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar. Sedangkan ijtihad fiqh yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Syariat bersifat umum dan universal. Menurut Umar Sulaiman, perbedaan syariat dan fiqh. Ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Hukum syariat kebenaran mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan magasid. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum. Pertama, hukum dalam ilmu pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. 4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajek. 9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Menurut Nadir Syah Hussein Dabe, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam tiga dimensi yang berbeda. 1. Teoretis abstrak. 2. Disiplin ilmu. 3. Praktis aplikatif. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Sken berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Selain itu, penolakan adat tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekadar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran sketch selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa penemuannya tentang bukti hadis pada masa Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut. 1. Tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad 2 Hijriah atau 8 Masehi. 2. Kebiasaan atau sunnah sebelum dipandang sunnah Nabi SAW, tetapi sebagai sunnah masyarakat. 3. Bahwa pertahanan alami para ulama fikih mengenai tradisi dari Nabi dipatahkan oleh usaha-usaha Asy-Syafi'i yang untuk pertama kalinya. Kedudukan ijma' dan qiyas perbedaannya terletak pada pendapat sketch bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Menurut pandangan Rahman,
Pemikiran ini didasarkan pada sunnah dan berakhir pada sahabat, dan sekaligus istilah ijma bermula pada generasi sahabat. C. Konsepsi metode pengalihan hukum Islam. Ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat hukum Islam, pendekatan sejarah, pendekatan ilmu-ilmu sosial. Filsafat hukum Islam memiliki objek teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam meliputi 1. Prinsip-prinsip hukum Islam. 2. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. 3. Tujuan hukum Islam. 4. Asas-asas hukum Islam. 5. Kaidah-kaidah hukum Islam. Pembedaan hukum secara formal dan material sebagaimana penelitian sketch terhadap hukum Islam. Ia hanya memfokuskan pada teori pembedaan antara hukum publik dan hukum perdata, antara hukum-hukum positif dan hukum alam, antara hukum objektif dan subjektif. Sketch dalam memahami hukum Islam mempunyai 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan sejarah, dan yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Namun dalam memahami hukum-hukum Islam, seharusnya melibatkan berbagai macam pendekatan seperti teologi, filsafat, sejarah, ilmu-ilmu sosial, sejarah, maqasid syariah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.